Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah kita adalah kalkulus 2 ya. Silabus yang akan kita pelajari dalam satu semester untuk mata kuliah kalkulus 2 itu adalah integral tertentu. Lalu kita mempelajari aplikasi ya. Jadi aplikasi dari integral itu menghitung luas bidang datar dalam koordinat tegak atau kartesian, menghitung luas bidang dalam bentuk koordinat polar ya, menghitung panjang busur dalam koordinat tegak kartesian, kemudian menghitung panjang busur dalam koordinat polar, menghitung luas benda putar dalam koordinat tegak kartesian ya, menghitung luas benda putar dalam koordinat polar, menghitung luas benda, menghitung isi benda putar, menghitung isi benda ya. Jadi untuk kalkulus 2 ini kita khusus mempelajari tentang aplikasi dari suatu integral ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan dulu integral tertentu ya. Jadi integral itu terdiri dari dua, integral tak tentu dan integral tertentu. Ya, integral tak tentu adalah integral yang tidak mempunyai batas atas dan batas bawah, biasa ditulis integral fungsi x dx. Sedangkan jika dibuat dalam bentuk grafik seperti ini. Jadi ini integral tak tentu itu sudah saya bahas di kalkulus 1 ya, untuk tidak tentu, tidak tentu ya. Nah, sekarang saya akan membahas integral tertentu, yaitu integral yang mempunyai batas atas dan batas bawah dan ditulis seperti ini. Integral fungsi x dx ya, integral batas atasnya a, batas bawahnya b. Dalam bentuk grafik, kalau integral tak tentu seperti ini ya, fungsi koordinat x, y, lalu di sini ada grafik fungsi x ya. Nah, ini adalah tak tentu sehingga tidak ada batas ya. Tidak dibatasin ya. Sedangkan integral tertentu adalah integral yang mempunyai batas ya. Jadi di sini koordinat kartesian fungsi x, y, dan di sini ada fungsi x. Nah, ini dibatasi. Kita akan menghitung luas daerah misalnya dibatasi oleh batas bawahnya b, batas atasnya a ya, seperti ini. Nah, pengertian integral tertentu. Integral tertentu adalah integral yang memiliki batas atas dan batas bawah. Batas-batas yang diberikan umumnya suatu nilai konstanta, namun juga batas-batas tersebut berupa variabel. Untuk mencari nilai integral tertentu dari suatu fungsi pertama, kita substitusikan batas atas ke dalam fungsi hasil integral, kemudian dikurangi hasil substitusi batas bawah ya, ke dalam fungsi hasil integral. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. Jadi integral fungsi x dx, misalnya batas atasnya b, batas bawahnya a dx, maka nanti hasil integral itu kita masukkan fungsi b dikurang fungsi a ya, dimana fungsi x adalah fungsi yang nantinya akan kita integralkan, dx adalah variabel integral, a adalah batas bawah pada variabel integral, b adalah batas atas pada variabel integral ya. Nah, sekarang integral mempunyai sifat ya 1 sampai 6 ya. Jadi sifatnya seperti ini. Sifatnya nomor 1, integral batas atas sampai batas bawah sampai batas atas k fungsi x dx sama dengan k nya dikeluarkan ya, integral fungsi x dx ya, batas atas dan batas bawah. Kemudian penjumlahan ya, jadi ini nanti kita buka satu-satu ya, kalikan ke dalam dx kali fungsi x dx kali fungsi gx ya, kali gx ya. Kemudian ini pengurangan ya. Kemudian ini adalah integral a sampai b fungsi x dx ditambah integral b sampai c fungsi x dx sama dengan integral a sampai c ya. Jadi langsung a sampai c fungsi x dx, dimana b nya lebih besar dari a, kemudian b nya lebih kecil dari c ya. Kemudian 5, jika fungsi x nya lebih besar dari 0 dalam interval x lebih besar sama dengan a, lebih kecil sama dengan b, maka integralnya fungsi x dx lebih besar dari 0 ya, a sampai b batas integralnya. 6, jika fungsi x nya lebih kecil dari 0 dalam interval x lebih besar sama dengan a, lebih kecil sama dengan b, maka fungsi x dx nya lebih kecil dari 0 ya, batas integralnya a sampai b. Di sini ada contoh soal. Ini saya buat rumus integral secara umum ya. Nah, hitunglah
integral tertentu ya dari ini, batas atas 4, batas bawahnya 2 dari fungsi ini. Maka ini kita integralkan ya mengikuti rumus ini. Jadi hasilnya min 1 per n nya 2, 2 tambah 1 ya, jadi 3 min 1/3 x pangkat 3 ya, 2 tambah 1 plus 6 per 1 ini ya, 1 tambah 1 jadi 6/2 x ya, rumusnya 1 tambah 1 x pangkat 2 min 8x ya, integral x pangkat 0 ini ya. Jadi x pangkat 0 itu adalah integralnya x. Jadi integral 8 itu adalah 8x. Masukkan batas atas dan batas bawahnya ya. Ini kita masukkan batas atas, ini masukkan batas bawah, sehingga hasil integral itu terakhir adalah 4/3 ya. Kemudian ada lagi contoh soal. Ini tetap saya tulis rumus umumnya supaya tidak lupa ya. Integral 4x dx, batas bawahnya 1 sampai 4. Integralkan dulu ini ya. Ini diintegralkan dulu, hasilnya 2x kuadrat, lalu masukkan batas atas dikurang masukkan batas bawah, sehingga hasilnya 30 ya. Nah, ini 4 kali 4 16 kali 2 32 dikurang 1 kali 1 2 kali 2 2, 32 kurang 2 sama dengan 30 ya. Nah, kemudian contoh soal seperti ini. Tentukanlah hasil integral dari fungsi berikut. Nah, ini bentuk akar kita rubah menjadi bentuk pangkat ya. Kemudian ini pangkatnya berarti setengah, jadi setengah tambah 1. Setengah tambah 1 ya, karena ini penyebutnya 2 maka satunya 2/2. Ini sama, setengah tambah 1, batasnya 3 sampai 12. Hasilnya seperti ini ya. 6/3/2. Jadi dibuat kali dibalik 6 2/3. X pangkat 3/2 ya. Jadi di sini 12/3 4. 4x pangkat 3/2. Masukkan batas atasnya ini, masukkan batas bawahnya ini ya, sehingga hasilnya seperti ini ya. Nah, ini kita kembalikan lagi ke dalam bentuk akar ya. 4 kali 12 ini 48, ini sama 4 kali 3 12, ini dikembalikan dalam bentuk akar, sehingga ini nanti hasilnya 48. Nah, akar 12 kan 4 kali 3 4 kan bisa diakarkan ya. Nah, sehingga hasilnya 4 akar 4 2 keluar ya. 48 kali 2 adalah 84. Akar 3 dikurang 48 kali 2 ya, 96. Akar 3 dikurang. Nah, ini kan bisa di akarnya sama ya. Jadi sehingga bisa dikurangkan langsung. 96 kurang 12 akar 3 dapatnya 84 akar 3. Nah, demikianlah, nanti saya akan teruskan kembali untuk penjelasan soal berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.